Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf ya, karena seyogyanya perkuliahan kita dilakukan secara langsung, tapi karena suatu hal pada jam yang sama, itu saya memiliki kesibukan mendadak sifatnya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan melaksanakan tetap secara daring, namun tidak interaktif seperti sebelum-sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang daftar pustaka. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai eh, apa namanya, mengenai kutipan, mengenai sistem rujukan, yakni catatan kaki dan catatan akhir ya. Nah, bagian ini merupakan bagian terakhir dari karya tulis ilmiah. Jadi, rekan-rekan sekalian, saya minta untuk diperhatikan dengan seksama ya, karena sebagai mahasiswa, tugas-tugas kalian itu akan akrab ya dengan daftar pustaka. Begitu juga dengan kutipan dan sistem rujukan yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi saya minta fokus untuk memperhatikan yang saya paparkan. Baik daftar pustaka ini biasanya kita temukan di akhir, baik itu skripsi, tesis, disertasi ya, ataupun juga mungkin artikel, bisa juga makalah ya. Nah, daftar pustaka atau biasa juga disebut dengan bibliografi ini merupakan sebuah sumber ya. Jadi semua sumber rujukan yang kalian kutip ya di dalam sebuah karya ilmiah itu harus dicantumkan ya, harus dicantumkan. Semua sumber, semua kutipan harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Nah, fungsinya di sini tampak pertama itu membantu pembaca mengetahui ruang lingkup penulis, ya. Nah, kemudian kedua memberi petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan, ya, mengenai tulisan yang dibaca, kemudian hubungannya dengan tulisan lain. Jadi di sini dua fungsi dari daftar pustaka itu untuk memudahkan pembaca ya. Kemudian fungsi ketiga dan fungsi keempat itu fungsi ketiga masih berkaitan dengan pembaca, yaitu membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Ya. Jadi ketika ada pembaca yang ingin atau mempunyai motivasi menulis lebih lanjut, dia bisa mengambil rujukan dari daftar-daftar pustaka yang telah kalian susun. Nah, yang terakhir, ini yang penting ya, dalam sebuah karya ilmiah, bahwa daftar pustaka itu sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis. Jadi seperti yang saya ungkapkan pada pertemuan yang lalu, bahwa kutipan, rujukan itu berkaitan dengan persoalan etis, ya, persoalan etika penulis. Jadi daftar pustaka merupakan bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis. Jadi ingat, kalian kalau menulis tugas, ya, misalnya tugas makalah, atau memiliki tugas menulis artikel, dan terakhir nanti menulis skripsi ya, untuk memperoleh gelar, wajib mencantumkan daftar pustaka, ya, wajib hukumnya mencantumkan daftar pustaka. Nah, sekarang selanjutnya
Dalam penulisan, ya, penulisan daftar pustaka itu ada berbagai macam variasi, ya, ada berbagai macam varian. Nah, umumnya di sini saya akan menjelaskan dua bentuk varian yang paling sering digunakan dalam menuliskan daftar pustaka. Ya, apa itu? Ada format MLA, artinya the Modern Language of Association, dan format APA. APA itu American Psychological Association. Ya, jadi ini format yang paling umum diterapkan dalam lingkungan akademik di Indonesia. Nah, kalian harus pastikan kira-kira dalam setiap tugas atau skripsi nanti yang akan kalian tulis itu menggunakan format yang seperti apa? Apakah format APA atau format MLA, ya? Nah, namun perbedaan, ya, varian itu memiliki unsur tersebut ada 4. Pertama, nama penulis, ya, nama orang yang dirujuk. Kemudian yang kedua, tahun terbitan sumber. Jadi misalnya mengutipnya buku, ya, tahun berapa buku itu diterbitkan, tahun berapa sebuah artikel diterbitkan. Nah, kemudian judulnya, kalau misalnya yang dikutip buku, nah, judul buku itu apa? Ya, judul buku itu apa? Kemudian yang terakhir, daftar publikasi, data publikasi, ya, seperti siapa yang menerbitkan, ya, nama penerbitnya, kemudian di mana diterbitkan. Ini 4 unsur yang ada dalam sebuah daftar pustaka. Baik, kita lanjut. Nah, dalam menyusun data beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama itu baris pertama dimulai dari dia. Kemudian baris selanjutnya itu dimulai dengan 3 sampai 5 ketukan ke dalam. Jadi antara baris pertama dengan baris kedua itu tidak sejajar. Ya, tidak sejajar. Mungkin saya bisa perlihatkan satu contoh. Saya minta waktu sebentar, ya. Nah, ini ya yang kalian perhatikan. Jadi tadi itu baris pertama dimulai dari kiri. Ini ada kiri. Ya, ini baris pertama. Kemudian baris kedua atau selanjutnya dia dimulai dengan 3 sampai 5 ketukan ke dalam. Jadi antara baris pertama dengan baris kedua itu tidak sejajar, ya. Perhatikan, tidak sejajar. Nah, kemudian jarak spasi antar baris itu 1, ya. Ini spasinya 1. Nah, berbeda dengan jarak spasi antar sumber. Jadi antara sumber pertama, anggaplah ini, ya, Akmal R dengan ini, itu spasinya 1,5 sampai 2, ya. Baik, kita kembali ke materi. Yang ini, ya. Ya, jarak antar baris 1 spasi, jarak antar sumber itu 1,5 sampai 2 spasi. Ya, 1,5 sampai 2 spasi. Diurut berdasarkan abjad huruf pertama. Jadi diurut berdasarkan abjad. Jadi huruf A semua dulu, kemudian nama keluarga ditulis di depan ini. Jadi ketika
nama ya, namanya itu kita balik. Misalnya nama saya Akmal Jaya, berarti Jaya, Akmal. Jadi bukan Akmal Jaya. Ini berbeda saat kita menuliskan rujukan di sistem catatan kaki. Di sistem catatan kaki itu namanya tidak dibalik, ya, namanya tidak dibalik. Tapi ketika menuliskan daftar pustaka itu wajib hukumnya dibalik. Nah, ini saya beri contoh, ya. Saya beri contoh format MLA, ya. Format MLA. Nah, ada Kalni Donald P. Jadi Donald B. Kalni. Namanya ini sudah dibalik. Judul buku Batas Nalar diterbitkan di Jakarta, penerbitnya Kepustakaan Populer Gramedia, tahun terbit 2005. Jadi ada 4 unsur, ya, ada 4 unsur. Namanya sudah dibalik. Jadi Arnold van Gennep. Kita ubah menjadi Gennep Arnold van. Judulnya Ritus Passage, penerbitnya Chicago University, diterbitkan di Chicago tahun 92. Bagaimana jika kita mengutip artikel? Artikel tentunya diterbitkan oleh sebuah jurnal, ya. Jadi jurnal itu kumpulan artikel-artikel. Tentunya ada 2 judul di situ. Kalau contoh Kalne dan Genep ini kan judulnya 1. Nah, contohnya ketika kita mengutip artikel seperti contoh yang ketiga ini. Bun S. Umaryati. Jadi judul artikelnya itu tanggung jawab dalam koeksistensi berbudaya, ini diantara tanda kutip. Kemudian judul jurnalnya memaknai kembara bahasa dan budaya. Ini ada kata dalam, berarti artikel ini dikutip dalam sebuah jurnal, ya, diterbitkan di Jakarta, penerbitnya UI Press tahun 2012. Ingat ya, aturannya seperti ini untuk format MLA. Nah, tadi kan di slide sebelumnya diurut sesuai abjad. Di sini abjadnya C, kemudian ada G, kemudian ada O. Tidak boleh Umaryati kita taruh di atas. Karena sesuai urutan abjad, O itu setelahnya C, ya. O itu setelahnya C. C lebih awal. Nah, sekarang format APA. Nah, ini format APA mirip. Semua unsur yang ada di MLA juga digunakan di format APA. Yang berbeda di sini letak tahunnya, tahun terbitnya. Kalau tadi MLA, tahun ini terletak di belakang tanpa diantarai tanda kurung. Nah, kalau di APA itu diletakkan setelah penulis, nama penulis, ya. Setelah nama penulis, diperhatikan, ya. Jangan sampai tertukar atau bahkan terbalik-balik. Oke. Nah, pertanyaan, bagaimana ketika penulisnya lebih dari 1 orang? Ya. Nah, ini penulis yang lebih 1. Untuk 2 penulis, seperti contoh ini, ada 2 penulisnya, Rina Gustianti dan Yulia Nasarudin. Nah, untuk penulis pertama kita balik namanya, Gustianti, Rina, ya. Gustianti, Rina. Adapun penulis kedua itu tidak mengalami perubahan, ya, tidak mengalami perubahan. Oke, tetap Yulia Nasarudin, tidak Nasarudin, Yulia. Ya. Nah, kalau 3 penulis sama dengan aturan 2 penulis pertama, ya. Jadi penulis pertamanya kita apa namanya? Kita balik. Adapun penulis kedua, ya, nama penulis kedua dan penulis ketiga tidak ada perubahan. Syahrial dan Yulia Nasarudin.
Nah, untuk lebih dari 3 penulis, di sini aturannya hanya menuliskan satu, kemudian ditambahkan keterangan DKK atau dan kawan-kawan, disingkat DKK, ya, begitu. Nah, untuk apa lagi namanya, eh, penulis daftar daftar pustaka sendiri itu hanya seperti ini ya. Nah, yang kalian harus perhatikan itu fitur-fitur yang ada di Word. Kalau kita tulis manual agak ribet, tetapi kalau kita menguasai fitur-fitur yang ada di aplikasi Microsoft Word yang ada di laptop kalian, ini bisa jauh lebih mudah, ya. Nah, kalian bisa cari di YouTube cara menggunakan fitur-fitur membuat daftar pustaka. Nah, kalian harus kuasai karena nanti tugas akhir kalian ya, UAS ini akan meminta rekan-rekan sekalian untuk menuliskan karangan ilmiah ya, karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di mana di dalamnya itu ada kutipan, ada rujukan, dan terakhir tentunya ada daftar pustaka. Oke ya. Nah, dari saya pikir cukup ya, dan minggu depan kita akan bahas mengenai artikel ya. Artikel apa sih itu abstrak, apa itu latar belakang, kemudian pembahasan ya, dan selanjutnya kesimpulan. Nah, itu untuk sebelum kalian melakukan presentasi mengenai karya tulis kalian. Begitu aja rekan-rekan, kalau ada pertanyaan disimpan dulu, kita akan ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.